Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peternakan Al-Fatih dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas tentang pakan ternak ruminansia yang ada di peternakan Al-Fatih. Jadi hari ini kita akan mengupas bagaimana tentang menyusun formula pakan, pakan murah, kemudian hasilnya maksimal. Ayo kita ikuti selanjutnya. Ya, jadi sahabat Al-Fatih, sahabat peternakan Al-Fatih, ini adalah salah satu lahan pakan kita. Jadi sekedar teman-teman tahu bahwa di peternakan Al-Fatih itu menyiapkan lahan pakan hijauan kurang lebih 5 hektar. Jadi ini adalah salah satu lahan pakan kita. Jadi ini namanya lahan pakan gado-gado. Jadi di sini kita bisa mendapati indigo vera. Ini adalah pakan utama di peternakan Al-Fatih. Kemudian ada daun singkong. Nah, ini ada rumput pakcong. Ini rumput pakcong. Alhamdulillah. Kemudian ini lamtoro. Ini lamtoro gung. Kemudian di sebelah sana ini kita ada kaliandra merah. Ini ada kaliandra merah. Jadi teman-teman di peternakan Al-Fatih itu menganut bahwa pakan yang terbaik adalah pakan yang murah, mudah kita dapatkan, kemudian konsisten dalam pemberian. Jadi kenapa kami memilih lahan dengan cara tanam gado-gado? Karena dengan cara yang seperti ini maka kita dimudahkan untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan setiap harinya. Jadi kita lebih menghemat waktu, lebih menghemat tenaga, sehingga lebih efisien dalam pengambilan pakan setiap harinya. Jadi kita bisa, contoh kalau kita ngarit, kita hanya butuh waktu 30 menit, tapi semua yang kita butuhkan untuk konsumsi ternak kita bisa kita dapatkan. Jadi biasanya ketika kami panen, kita ambil, ini satu jenis, kita juga ambil, ini sudah dapat 2 jenis. Nah kemudian kita juga ambil, ini sudah 3 jenis. Bergeser sedikit, kita bisa dapat 4 jenis. Kemudian kita panen lagi, kita bisa dapat 5 jenis. Ini fungsinya pakan yang kita dapat tidak tunggal. Pakan yang kita dapat selalu beraneka ragam, sehingga kambing-kambing kita juga enak dalam mengkonsumsi pakan itu sendiri. Jadi meramu pakan ternak sebenarnya peternak itu harus pandai-pandai mensiasati pakan ternak itu agar kambing-kambing kita juga terpenuhi kebutuhannya. Kami tidak menyalahkan teman-teman yang menggunakan pakan tunggal, tapi ketika pakan itu tunggal, kemungkinan terbesar ketika pakan itu mengandung zat anti nutrisi atau ada racunnya, maka besar kemungkinan kambing kita akan kembung atau kambing kita akan mengalami kematian ketika keracunan. Tetapi ketika kita campur seperti ini, maka ini saling menutupi kebutuhan nutrisinya, sehingga kecil kemungkinan untuk kambing kita keracunan atau kambing kita mengalami hal yang kita tidak inginkan. Jadi setelah kita panen seperti ini, teman-teman, kita layukan dulu paling sedikit 3 jam. Semakin lama maka semakin bagus. Biasanya kita gunakan 3-8 jam untuk proses angin-anginkan. Setelah dianginkan barulah kita menggiling. Setelah digiling baru kita memberikan ke ternak kita. Jadi untuk teman-teman ke depan ketika ingin beternak, susunlah pakan sedemikian rupa, semakin banyak jenisnya maka itu semakin baik, karena kita mampu memberikan pakan yang terbaik untuk ternak kita, maka hasilnya juga akan baik. Jadi menyusun pakan untuk ternak sama halnya dengan menyusun makanan untuk diri kita sendiri. Semakin banyak jenis makanan kita maka semakin enak. Contoh ketika kita makan ada nasinya, ada ikan, ada sayur, ada sambal, ada tempe dan kerupuk,
maka sama dengan ternak kita. Ketika ini tercukupi kebutuhannya, maka yakinlah bahwa ternak-ternak kita akan bagus, akan sehat, kemudian reproduksinya juga lancar, susunya juga bagus. Jadi teman-teman, jadi setelah kita panen, kita akan bawa ke gudang pakan kita akan olah, chopper, kemudian diberi mineral, sedikit kunyit dan garam sebagai penyedap rasa. Ya, jadi sahabat peternakan Al-Fatih dimanapun Anda berada, ini adalah gudang pakan kami. Di sini kami mengolah berbagai bahan-bahan pakan, kemudian kita angin-anginkan seperti ini, kita layukan. Nanti setelah layu baru kita giling dengan menggunakan mesin chopper. Jadi ini kebetulan tadi anggota kita mendapatkan limbah batang jagung. Jadi batang jagung ini juga kita gunakan sebagai sumber serat, karena ini pakan yang bisa kita dapatkan gratis. Jadi ketika kita bisa dapat pakan gratis, ketika itu berlebih, maka kita bisa awetkan, kita buat silase. Nah, tapi ketika itu pas untuk konsumsi ternak kita, maka cukup kita angin-anginkan, kemudian giling. Setelah itu kita berikan ke ternak kita. Tapi ketika itu berlebih, maka kita bisa menggunakan dalam bentuk pengawetan. Jadi ini adalah salah satu cara kita mengawetkan pakan yang ada di peternakan Al-Fatih, yaitu dengan cara silase. Jadi ketika kita mendapatkan pakan yang berlimpah, pakan yang lebih, maka kita awetkan. Nah, ini salah satu cara untuk bertahan di peternakan kita. Ini adalah silase tabung jagung yang kita simpan. Ini kita gunakan ketika dalam kondisi darurat. Jadi di peternakan Al-Fatih itu tidak menggunakan cadangan pakan ketika tidak darurat. Jadi ini kita gunakan ketika musim hujan, kemudian tidak ada waktu untuk ambil pakan, maka ini kita gunakan. Atau ketika kita bepergian dan tidak sempat untuk ambil pakan, maka ini yang kita buka, kemudian kita gunakan sebagai pakan ternak-ternak kita. Jadi ke depan ketika kita beternak, selain kita memiliki lahan hijauan, maka kita juga harus menyiapkan pakan kering. Nah, ini juga adalah salah satu pakan yang kita dapatkan dari limbah pengrajin lontong. Nah, kita jemur, keringkan. Nah, ini kita gunakan nanti ketika musim hujan, ketika kita tidak mampu lagi untuk beraktivitas menyiapkan pakan di lahan kita, maka solusi terakhir yang kita gunakan adalah membuka karungan atau membuka silase yang kita miliki. Jadi peternak itu harus pandai menyiasati bagaimana setiap hari kita bisa menyiapkan pakan yang konsisten, baik itu jumlah, jenis, dan kualitasnya. Jadi sahabat Al-Fatih, sebelum beternak, maka persiapkan pakan terlebih dahulu, karena 70% keberhasilan kita dalam beternak ditentukan oleh pakan, dan 70% biaya yang terberat dalam bisnis peternakan adalah pakan. Jadi sahabat Al-Fatih dimanapun Anda berada, dunia peternakan adalah dunia yang sangat asik, sangat menjanjikan ke depannya. Ketika kita mampu mendesain pakan dengan harga yang murah, maka yakinlah hasil akan maksimal. Jadi indikator keberhasilan kita dalam beternak, yang pertama ketika kita mampu menyiapkan pakan di bawah Rp3.000. Yang kedua ketika masa laktasi 3 kali dalam 2 tahun. Dan yang ketiga ketika mortalitas anak dan induk di bawah 5%. Mortalitas anak dan induk ditentukan oleh pakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.